Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua teman-teman dimanapun berada. Senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Nah, kita ketemu lagi dah nih di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai. Channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Nah, tadi kita wiring-wiring ini kan teman-teman, wiring-wiring apa nih? Nih kita lilit-lilitin kawat nih, istilah kata bonsai kan wiring gitu ya. Nah, kita lilit-lilit kawat di bagian ranting. Ya, ini bagian ranting ini kalau kita ngawatin, kalau kita wiring di bagian-bagian yang begini ini memang kagak gampang teman-teman. Mata mesti melotot, bahkan kedip pun perlu dijadwal. Kurang lebih kayak gitu dah ya. Nah, jadi ini adalah boleh dibilang bagian apa ya? Bagian ya pentingnya pakai banget ini di sini. Nah, walaupun memang tahapan-tahapan di dalam membuat bonsai sejak awal itu semuanya penting, ya kan. Nah, tapi karena di sini boleh dibilang eh, dimensi mulai bermain, ya kan, dinamika mulai bermain. Nah, maka lebih penting dari yang penting dah begitu dah ya. Nah, jadi buat teman-teman nih ya yang yang sudah apa namanya yang bonsainya udah mulai wiring-wiring bagian-bagian ini, bagian yang rumit ini, bagian ranting gitu kan, bagian anak ranting. Mungkin kalau cucu ranting kita nggak ini ya apa namanya nggak terlalu wiring maksimal gitu kan. Sebab cucu ranting itu boleh dibilang udah mendekati 95 dah ya, 95 ya, 95% udah finish gitu kan. Nah, di mana ada cucu ranting yang seterusnya ke sana itu kayaknya memang udah nggak perlu lagi dengan wire gitu kan. Nah, ini bagian anatomi ya. Kita cerita dulu di bagian-bagian anatomi ya. Anatomi sebuah pohon itu kayak kita manusia nah, kayak kita manusia. Dimulai telapak kaki. Yang namanya kaki ada telapaknya, kita mulai dari bawah ada tuh pohonnya kan. Pondasi gitu kan. Terus kaki ada pinggul gitu kan, ada pinggul. Yang kita sebut pinggul itu yang bagian yang paling gede gitu kan dari badan secara keseluruhan. Kemudian juga ada badan, di mana badan itu yang kita sebut sebagai batang utama kalau di anatomi pohon gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang namanya tangan di manusia. Tangannya manusia itu kanan kiri, tapi kalau di pohon bisa jadi dia mencakup segala arah kan gitu. Tapi kalau di bonsai mungkin nggak mencakup segala arah, karena di bonsai itu ada dimensi yang mesti diperhatiin, misalnya tampak depan gitu kan. Nah, tangan-tangan kita sebut sebagai cabang gitu kan. Nah, ini dia nih ya kan. Nah, ini cabang nih teman-teman nih. Kelihatan apa kagak? Ini dia nih cabang gitu kan. Nah, setelahnya cabang itu ada anak cabang gitu kan. Nah, anak cabang. Cabang punya anak teman-teman. Nih, dia punya anak cabang kurang lebih gini deh nih anak cabang. Lihat kecil banget, kagak kelihatan, mohon maaf dah. Pokoknya begitu deh ya. Nah, habis anak cabang ada ranting, habis ada ranting ada anak ranting, cucu ranting, incuran apa cicit ranting, anak mosononya dah. Nah, begitu. Ya kan. Nah, terus apa yang paling penting ketika kita wiring ranting sebuah bonsai? Ya kan. Nah, yang perlu kita perhatiin itu adalah bagaimana kita menciptakan sebuah dimensi. Itu pertama. Nah, itu sebenarnya kalau soal dimensi itu udah harus kita siapin dari mulai sejak pengadaan tangan-tangan ya, atau pengadaan dahan. Nah, karena dimensi itu diatur dari sana. Jadi ketika kita mulai membuat dahan kayak gini nih ya, kalau kita mulai bikin dahan, artinya jarak dahan ke dahan yang lain itulah pengaturan sebuah dimensi nantinya gitu. Diawali dari sana dimensinya gitu kan. Nah, jadi kalau di perantingan mungkin lebih terarah kepada sebuah apa ya, pengaturan dinamika kali ya gitu ya teman-teman ya. Boleh dibilang dinamika itu apa ya, dinamika itu boleh dibilang dia adalah sebuah alur gitu ya, sebuah alur apa, tahapan-tahapan boleh dibilang sanggul ya, tahapan-tahapan sanggul daun gitu kan, dari mulai atas gitu turun ke bawah. Itu dinamika ya teman-teman. Jadi makanya kalau dinamikanya bagus, detailnya
detailnya juga bagus, terus secara keseluruhan dia melandai dengan baik, apa namanya, bentuk-bentuk sanggulnya yang ya turun makin 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 besar, turun makin besar, turun makin besar seperti itu, dan sampai di bawah ada semacam tajuk yang lebih menceritakan bahwa saya di bawah gitu, terus saya lebih lebar, lebih besar, itu seperti itu, sampai sebuah dinamika yang bisa kita lihat secara keseluruhan tampil elegan kayak gitu dah kurang lebih. Nah, itu tempatnya di sini ya teman-teman, tempatnya di pengaturan eh, ranting ya, pengaturan ranting dan anak ranting ya. Nah, jadi kalau teman-teman kita pengen mulai wiring di anak ranting ya, itu harus kita perhatiin itu, yaitu sebuah dimensinya dari sebuah sanggul. Kenapa sih dimensi itu boleh dibilang lorong lah, seperti itulah gampangnya tuh lorong. Sebab ada gambar nih, gambar 2 dimensi gitu kan. Kita hanya bisa lihat dari tampak depan saja, itu artinya 2 dimensi. Ada gambar 3 dimensi gitu kan, kita bisa lihat dari sisi yang lain gitu kan, seperti X, Y, Z begitu kan. Nah, kemudian kalau dia 4 dimensi, itu artinya 4 dimensi sudah mewakili bahwa sebuah objek bisa kita lihat dari berbagai sisi. Dan bonsai dia termasuk sebuah karya seni 4 dimensi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa lihat dia dari sisi manapun, bahkan nggak perlu kita muterin objeknya. Nah, kita bisa lihat dari depan, oh di belakang ada no, oh di samping ada no, ya kurang lebih kayak gitu dah, ya kan. Nah, seperti itulah. Nah, itu yang dimaksud dimensi. Dan kalau yang dimaksud dinamika itu adalah lebih kepada sebuah eh, penampilan secara keseluruhan. Apakah sebuah pohon yang kita buat ini ada sentuhan-sentuhan apa namanya, sentuhan-sentuhan eh, sebuah karakter diri kita dalam menumpahkannya atau dalam mengaplikasikannya kepada sebuah karya. Dalam hal ini adalah bonsai ya, seperti itu, hingga kita bisa membuat kita bisa membuat sebuah karya bonsai dengan tampil menarik, tampil menawan. Dan tentu saja jika sudah seperti itu, kita merasa puas bahwa kita sudah bisa berkarya dengan hasil yang maksimal, minimal takarannya ada di kita lah, kurang lebih ya seperti itu. Oke, gitu doang tuh teman-teman, padahal yang pengen kita sampaikan ya, kita nggak pengen nyampein nyontohin wiring gimana ya, itu wiring soal wiring teman-teman bisa semua dah. Tapi inti dari semua itu tujuan wiring ya. Nah, dimana kalau tujuan wiring di dahan itu beda tentu saja, karena kita di sana juga harus mengatur apa anak cabangnya harus kemana nanti tumbuhnya, itu seperti itu. Dan yang kali ini kita langsung lompat aja udah main ke atas gitu kan, sebab kondisi serut yang kita punya ini kondisinya memang dia udah mulai wiring perantingan dari atas teman-teman ya, sebab ke bawahnya sebenarnya belum apa-apa gitu kan. Sementara bahkan cabangnya pun masih banyak yang los, masih perlu penyesuaian. Tapi biasanya kan bikin bonsai gitu, dimulai dari bawah nyampe ke atas, kemudian mulainya tuh dari atas terus turun ke bawah ya, itu seperti itu. Jadi naik turun, nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dah omongan kita yang ruwet ini dah ya buat teman-teman. Oke, salam satu hobi, salam semangat selalu. Sedikit berbagi, walau rumit mungkin sangat berharap bisa dipahami. Ya teman-teman ya, sekali lagi buat teman-teman yang udah klik nonton, buat teman-teman yang udah dukung ini channel kita, wah terima kasih banyak ya. Kita santai kok, kita berjalan sesuai aliran aja gitu kan. Oke, hingga nantinya begitu kita finish pun kita nggak apa namanya, nggak ya pokoknya nggak begitu dah, artinya nggak was amat gitu kan. Nah, kita jalan santai, kita berkarya juga dengan santai agar kita mendapatkan ide-ide yang bagus, ide-ide yang lebih baik. Oke, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.